Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Di pembelajaran 2 ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK ya, di halaman 12 sampai dengan 19. Dan adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada video rekomendasi lain ya. Atau kalau mau lihat yang lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Seperti ini, nanti bisa pilih mau lihat yang kelas berapa. Misalnya nih kita kan kelas 6 ya adik-adik, berarti adik-adik klik di bagian kelas 6 seperti ini. Nanti akan masuk ke playlist kelas 6. Nih, contohnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2. Berarti klik putar semuanya di bagian kelas 6 tema 2. Nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan nih adik-adik. Ini dibuat berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman akhir. Jadi adik-adik bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini ya. Nah, kita mulai adik-adik. Ini ada masih di rumah Dayu ya. Halaman rumah Dayu itu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanami bunga-bunga ya. Halaman rumah menjadi asri dan indah pastinya. Nih, seperti di gambar ini nih. Disiram, ya, ditata dengan baik, disapu, dan juga pohonnya dipangkas oleh ayah, ya. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan Dayu dan keluarga adik-adik? Yaitu sedang membersihkan halaman rumah ya, bersama-sama. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Sikapnya adalah cinta terhadap lingkungan. Ya, ini adik-adik harus mencontoh ya, atau mungkin sudah ya, sudah di rumah bareng-bareng ayah ibu, atau kalau ada adik membersihkan rumah ya adik-adik ya. Nah, kita lanjut ya. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain adik-adik. Nah, mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Seperti contoh di bawah ini ya. Ini ada Dayu dan keluarganya sedang berolahraga. Kalau yang kedua sedang bercengkrama dengan asik di bawah pohon. Nah, diskusikan dengan temanmu jawaban pertanyaan di bawah sesuai dengan isi gambar. Nah, Kak Rina sudah buat soal dan jawabannya di sebelah kanan. Yang pertama, apa kegiatan Dayu dan keluarga di gambar 1? Nah, mereka tuh senam bersama ya adik-adik supaya badan menjadi lebih sehat. Yang kedua, apa kegiatan Dayu dan keluarga di gambar kedua? Nah, mereka lagi berbincang-bincang bersama di bawah pohon ya. Nih, di bawah pohon, nah ini tandanya adalah mencerminkan sikap persatuan. Lalu, mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Karena untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dan bisa menjalani hidup rukun. Nah, lalu yang nomor 4, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga adik-adik? Yaitu melakukan sesuatu hal secara bersama. Nah, ini Kak Rina kecilin dulu, ini kebesaran. Jadi tulisannya nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, ini ya sudah kelihatan. Tadi kita sampai di nomor 4 ya, melakukan sesuatu hal secara bersama ya, dan saling hidup rukun, lalu berdampingan dan saling menyayangi. Yang kelima, apa yang terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Pastinya bisa terjadi perpecahan ya adik-adik ya di dalam keluarga. Berikutnya, sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Kita coba lihat cerita Dayu berikut ini ya. Kata Dayu, halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan dari sikap persatuan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Nah, nanti coba bahas dengan teman-teman, lalu isi hasil bahasannya di tabel berikut ya. Seperti ini. Contohnya yang pertama, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Yang pertama, contoh dari buku tidak mau menang sendiri. Ya. Yang kedua, sikap saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, lalu tidak membeda-bedakan antar anggota keluarga,
lalu mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga, lalu memperingan beban kewajiban orang tua sesuai porsi kemampuan anak, lalu mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan individu, ya. Berikutnya, biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Apakah adik-adik pernah melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Nah, coba ceritakan pengalaman adik-adik ya, dan juga apa manfaat dari persatuan di rumah yang adik-adik rasakan. Contohnya adalah keluarga adalah, nah ini juga besar. Sebentar ya adik-adik ya. Kita kecilkan dulu. Nggak kelihatan soalnya nih. Nah, keluarga adalah kelompok terkecil di dunia. Fondasi negara maju dilihat dari berkualitas atau tidaknya organisasi dalam keluarga. Dengan persatuan di rumah kita dapat manfaat yang pertama, harmoni dalam berkeluarga, budaya-budaya yang positif mudah untuk dipraktekkan, membangun semangat dalam kehidupan masing-masing anggota keluarga, dan dapat melakukan kegiatan positif untuk lingkungan rumah karena memiliki visi yang sama. Ya, nah, sekarang kita baca ada bacaan lagi nih, judulnya Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian ya. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, adik-adik, setelah kita baca teks, apa ya isi teks tadi? Isi teks tadi adalah halaman rumah Dayu yang dipenuhi bunga-bunga yang indah dengan suasana asri serta bebas dari sampah, ya. Nah, adik-adik sudah tahukah adik-adik bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Yuk kita lihat gambaran nih. Ini sepertinya contoh dari rumah Dayu ya. Coba kita lihat adik-adik, informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tadi. Ya, coba ceritakan isi gambar dengan benar ya. Nanti ceritanya bisa di kolom ini. Ya, judulnya itu halaman rumah yang bersih. Kita sambil lihat gambarnya ya. Halaman rumah pada gambar tersebut terlihat terawat bersih dan rapi ini karena nggak ada sampah ya, pohonnya cantik tempatnya pada tempatnya ya. Nah, terus terdapat tempat duduk nih, tempat duduknya lalu ada meja dan juga ayunan nih ya, yang bisa digunakan untuk bersantai. Ditambah dengan adanya pohon rindang yang ini ya, tidak terlalu panas jika berada di bawah pohon tersebut. Nih ada bunga juga adik-adik ya yang cantik memperindah pemandangan di tempat itu ya. Nah, berikutnya halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga. Misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan terbaring. Perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri berikut ya. Nih, contohnya yang pertama berjinjit, terus pinggangnya bertolak pinggang seperti ini. Lalu habis itu kakinya diangkat lurus ke depan seperti ini. Ya, berikutnya berdiri menyerupai huruf T. Lalu sikap kapal terbang. Ya, lakukan kegiatan di atas bersama teman-teman, pastinya di bawah bimbingan Bapak atau Ibu guru ya. Lalu bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan ini? Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!